Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua yang merayakan. Di hari yang berbahagia ini kita bersyukur karena walaupun keadaan masih dalam pergumulan pandemi akan COVID-19, tetapi kita dapat tetap merayakan hari Imlek untuk kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan kita masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita memulai saat teduh. Mari angkat hati kita dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nas ini mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan, bersorak baginya, dan menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita naikkan satu lagu, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Dan memang bersyukur kepada Tuhan itu pantas dan patut kita terus panjatkan, kita suarakan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, ya, kita masih bergumul, tetapi tetap bisa merasakan sukacita, yaitu dalam suasana Imlek bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kembali datang, kembali memberikan diri untuk mengoreksi diri dengan baik di hadapan Tuhan. Allah itu berfirman, kita itu harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dan kita mengasihi akan sesama. Tetapi kalau kita kembali mengingat akan setiap yang telah kita lakukan, kita menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat melukai hati Tuhan. Dan juga tentunya kita melukai hati sesama kita. Kita diberikan kesempatan yang indah untuk dapat mengaku dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Saya memberikan waktu bagi jemaat sekalian untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami kembali boleh merayakan Hari Raya Imlek beberapa hari yang lalu. Dan saat ini Tuhan, pada hari ini kami kembali merayakan ibadah Imlek bersama. Sekalipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tetapi sukacita dan rasa syukur itu tetap mengalir. Dan saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami meminta akan pengampunan daripada Tuhan. Karena hanya pengampunan yang berasal daripada Tuhan, itu yang dapat memberikan kami sukacita yang sempurna. Oleh sebab itu Bapa, berikanlah kami akan pengampunan, akan belas kasihan-Mu, sehingga sukacita kami menjadi sempurna di dalam kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Ampuni kami karena kami juga menyakiti hati sesama kami. Mungkin ada juga dari antara kami yang telah menyakiti hati pasangan kami, anak-anak kami, maupun juga orang tua kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami kalau kami gagal untuk menjadi terang di dalam pekerjaan kami, di tempat kerja kami. Ampuni kalau kami gagal menjadi terang di dalam studi kami. Ampuni kami gagal untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyinari firman Tuhan ketika kami berada di dalam lingkup teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk belajar, mau untuk melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk semakin lagi serupa dengan Tuhan, berdasarkan dari kasih dan juga tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan berita anugerah yang terambil dari kitab Roma 8 ayat ke-34 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah kabar baik, siapakah yang berhak untuk menghakimi? Hanya Kristus, tetapi Kristus telah mati untuk kita. Kristus bangkit untuk kita. Kristus menyatakan kuasanya untuk kita. Kristus berdoa untuk kita.
Siapapun yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kehidupan lama telah berlalu, hidup yang baru telah dimulai. Ketahuilah bahwa kita semua telah diampuni, dan damai sejahtera beserta dengan kita. Berdasarkan firman Tuhan yang telah memberikan kita berita anugerah. Oleh sebab itu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dosa kita telah diampuni. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan itu begitu besar untuk kita, dan Dia telah mengampuni kita. Mari kita meresponi akan berita anugerah yang telah Tuhan berikan melalui satu lagu yang mengingatkan kita, yaitu Salib Mulia. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesusku, Kau korbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan, ku sungguh telah dibebaskan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan, ku sungguh telah dibebaskan. Mari kita katakan bersama. Salib mulia berkuasa beriku hidup, ku sujud menyembahmu Yesus. Salib mulia berkuasa janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. Salib mulia, salib mulia berkuasa beriku hidup, ku sujud menyembahmu Yesus. Salib mulia memberiku janji keselamatan, kasih-Mu kekal selamanya. Karena salib, kita diberikan jaminan keselamatan. Sebagai orang-orang yang telah menerima akan anugerah pengampunan daripada Allah, mari kita sama-sama mengarahkan hidup kita seturut dengan nasihat firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengajak setiap kita untuk menjadi orang-orang yang mau menjadi serupa, seturut dengan apa yang firman Tuhan nasihatkan bagi kita. Kita hidup bagi Allah, dan kita terus menyinari akan terang firman Tuhan.
Kita akan diberikan kesempatan, sekali lagi, untuk dibekali, untuk disegarkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita naikkan satu lagu. Dengarlah, ku mau mendengar. Kepada hamba-Nya, saya persilakan. Selamat hari Minggu untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa beribadah sekalipun masih ibadah secara online. Dan ibadah hari ini adalah ibadah yang merayakan Imlek. Saya mengucapkan Happy Chinese New Year. Kongsi. Kalau kita berbicara mengenai perayaan Imlek, kita tahu bahwa ini adalah salah satu dari berbagai tradisi di dalam budaya masyarakat Tionghoa. Dan berbicara mengenai Imlek, kita tidak bisa menyangkali. Ada hal-hal tertentu atau aspek-aspek tertentu di dalam perayaan Imlek ini yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan tertentu yang dipegang oleh masyarakat Tionghoa. Dan ada dari keyakinan tersebut sulit diterima, atau bahkan mungkin kita bisa mengatakan tidak dapat diterima oleh iman Kristen, sehingga kita tidak melakukan praktek-praktek tertentu di dalam perayaan itu. Maka seringkali muncul pertanyaan, dalam hal ini pertanyaan yang lebih luas lagi, yaitu pertanyaan mengenai relasi antara iman dan budaya. Bagaimana sikap seharusnya seorang percaya, seorang Kristen, meresponi berbagai tradisi dalam budaya etnis tertentu, etnis Tionghoa atau etnis lainnya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 kita membaca ayat yang ke-16 hingga yang ke-34. Cerita mengenai Paulus di Athena. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan
orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu pada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati akan apa yang kami renungkan dalam ibadah kami pada hari ini, dan biar menolong kami untuk memahami relasi antara iman Kristen dan budaya. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa itu budaya? Apa itu budaya? Ada seorang bernama Leslie Newbigin, itu mendefinisikan budaya sebagai berikut. Budaya adalah totalitas cara hidup, ways of living, yang dibangun oleh sekelompok manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi berbicara mengenai kebudayaan, itu berbicara mengenai apa yang manusia buat, apa yang manusia kerjakan, apa yang manusia hasilkan. Maka kebudayaan, culture, beda dengan creation, penciptaan. Bicara creation, penciptaan, kita berbicara mengenai apa yang Allah buat. Tetapi bicara culture, bicara mengenai apa yang manusia buat. Ada seorang teolog membedakan seperti ini. Creation, penciptaan itu adalah apa yang Allah buat dengan dirinya sendiri, tanpa perlu bantuan yang lain. Tetapi bicara culture, itu bicara apa yang Allah buat memang, tetapi melalui kita manusia. Jadi sederhananya bicara culture, bicara kebudayaan, kita berbicara tentang hasil
kegiatan, hasil pekerjaan, hasil penciptaan manusia. Kita menggunakan tangan kita menggunakan otak kita, menggunakan akal budi kita untuk menghasilkan, untuk mengerjakan, untuk mengusahakan, untuk menciptakan sesuatu. Dan apa yang dihasilkan itu kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai kebudayaan, paling tidak ada dua hal yang perlu untuk kita sadari atau kita ketahui dari perspektif firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan mencatat atau memberitahu kita bahwa Allah itu yang memberikan mandat kebudayaan. Memberikan mandat kebudayaan kepada manusia untuk berkuasa dan mengatur dunia ciptaan ini di bawah Allah. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah yang membuat atau menciptakan kebudayaan. Tetapi Allah memberitakan manusia untuk membuat kebudayaan itu. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-27, 28 itu jelas sekali. Dikatakan Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi bumi ini bukan milik manusia tetapi milik Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya manusia ini mengolah, mengusahakan, mengerjakan bumi ini dengan segala potensi dan kemungkinan yang tersimpan di dalamnya. Jadi bicara culture, bicara kebudayaan sesungguhnya adalah bicara mengenai hal ini. Pengerjaan, pengusahaan, pengelolaan, kemungkinan dan potensi-potensi dalam alam ciptaan yang dikerjakan oleh manusia ini. Maka dimanapun manusia mengusahakan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Allah ini, disitulah terdapat kebudayaan. Sebagai contoh, sungai itu adalah ciptaan Allah, tetapi terusan Suez itu adalah hasil kebudayaan manusia. Hutan rimba adalah ciptaan Allah, tetapi kebun karet itu adalah hasil kebudayaan manusia. Bulan itu adalah ciptaan Allah, tetapi perjalanan ke bulan itu adalah hasil dari kebudayaan. Saudara, berbicara kebudayaan cakupannya luas sekali. Bicara juga tentang rumah, tentang kota, tentang desa yang manusia bangun. Bicara tentang bangunan, bicara tentang peralatan yang manusia buat. Bicara tentang kesenian, bicara mengenai hasil kerajinan tangan, bicara tentang pendidikan dan masih banyak yang lain. Dan kebudayaan juga mencakup adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Mencakup permainan-permainan, games, mencakup olahraga, mencakup hiburan, musik, literatur, makanan, dan sebagainya. Jadi kebudayaan adalah apa yang manusia buat sebagai respon atas perintah Allah. Maka kebudayaan itu adalah khas bagi manusia. Binatang tidak mempunyai kebudayaan. Jadi tiap-tiap manusia boleh dikatakan adalah manusia yang berkebudayaan. Tiap-tiap bangsa itu memiliki dan mengenal kebudayaan. Setelah kebudayaan itu bersifat progresif dalam perjalanan sejarah. Karena manusia memang berjuang untuk terus maju, maka kebudayaan tidak pernah berhenti, selalu bergerak. Meskipun ada yang mungkin bergeraknya pelan dan ada yang mungkin bergeraknya cepat. Dan kebudayaan ini juga mengalami perkembangan dalam kaitan dengan lokasi atau geografi tertentu. Maka kita bisa mengatakan ada kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, kebudayaan India, kebudayaan orang Tionghoa, kebudayaan Batak, kebudayaan Jawa, dan sebagainya. Yang jelas memang adalah manusia tidak bisa hidup lepas dari budaya. Sadar atau tidak, budaya itu membentuk kehidupan kita, membentuk preferensi-preferensi kita. Kita mau makan apapun sadar atau tidak itu ditentukan atau dibentuk oleh budaya kita. Kalau pagi hari kita bangun dan makan nasi, bukan makan roti. Sadar atau tidak mungkin karena pengaruh budaya tertentu yang kita sudah terbiasa dengan makan nasi, bukan makan roti. Budaya memberitahukan mengenai bagaimana memilih pasangan, bagaimana menikah, kapan menikah. Budaya mendefinisikan apa artinya menjadi seorang pria atau seorang wanita, seorang suami atau seorang istri, seorang ayah atau seorang ibu. Budaya itu membentuk apa yang kita pikirkan mengenai apa yang salah dan apa yang benar, apa yang lucu, apa yang tidak lucu. Nah, hal yang penting ini perlu untuk kita sadari bahwa ini adalah bagian dari mandat Tuhan kepada manusia.
Hal yang kedua, bicara kebudayaan, kita perlu menyadari bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Saudara, kebudayaan adalah sesuatu yang dihasilkan, diciptakan oleh manusia. Manusia harus mengembangkan kebudayaan karena itu dikehendaki Allah. Oleh sebab itu seharusnya kebudayaan itu tunduk pada perintah Allah, keinginan Allah, norma-norma Allah, nilai-nilai Allah. Dengan demikian manusia bisa memuliakan Allah melalui kebudayaan. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Dan itu berpengaruh pada hidup manusia, termasuk berpengaruh kepada kebudayaan yang dihasilkan. Dosa membuat manusia itu mencari kemuliaan untuk diri sendiri, bukan mencari kemuliaan Allah. Manusia menganggap diri sebagai penentu yang benar dan yang salah. Jadi tujuan mula-mula Allah adalah mengisi dunia ini dengan kebudayaan manusia yang memuliakan Dia. Tetapi sekarang kebudayaan itu bisa punya potensi untuk merefleksikan atau mengungkapkan kebencian atau perlawanan atau pemberontakan kepada Allah. Ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari kebudayaan. Tapi ilmu pengetahuan bisa melawan pemahaman mengenai mujizat yang Allah sanggup lakukan. Musik merupakan hasil dari kebudayaan manusia. Tapi musik juga bisa dipakai untuk lagu-lagu yang punya lirik yang merusak. Majalah berisikan artikel-artikel yang tidak baik. Internet karena kemajuan ilmu dan teknologi yang merupakan bagian dari kebudayaan juga bisa disusupi oleh hal-hal yang tidak baik yang merusak manusia. Jadi dalam konteks setelah kejatuhan manusia dalam dosa, budaya ini menjadi sarana. Bisa menjadi sarana untuk penyembahan pada Allah, kemuliaan Allah, tetapi bisa menjadi sarana untuk penyembahan kepada berhala. Jadi budaya adalah apa yang manusia buat, kerjakan dan hasilkan. Budaya itu bukan hanya memanfaatkan anugerah umum dari Allah, tetapi budaya itu juga dipengaruhi oleh akibat dari kejatuhan dalam dosa. Jadi budaya adalah hasil dari manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, tetapi juga adalah manusia yang adalah orang berdosa. Dan ini sesuatu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, jikalau kita memahami dua kebenaran dasar mengenai culture, mengenai kebudayaan ini, maka kita ini bisa belajar mengenai bagaimana seharusnya berinteraksi dengan kebudayaan. Bagaimana relasi antara iman dan kebudayaan. Ada 3 hal yang kita perlu renungkan dalam relasi ini. Dan 3 hal ini saya ingin dasarkan pada perikop yang kita baca. Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16-34 ini. Di perikop ini, saudara saya boleh mengatakan bahwa Paulus itu sepertinya memberikan kepada kita satu model. Bagaimana kita itu engage dengan culture respectfully. Bagaimana kita itu deal dengan culture. Bagaimana kita itu berhadapan dengan culture tetapi dengan tetap menghormati akan culture itu. How to engage the culture respectfully. Saudara perhatikan di sini Paulus itu masuk ke kota Athena, menelusuri jalan-jalan di Athena, melihat banyak hal dan salah satu yang diperhatikan adalah kuil-kuil penyembahan berbagai dewa. Paulus datang melihat, kata melihat di ayat yang ke-27 itu adalah melihat dengan cermat, dengan hati-hati, bukan sekedar melihat. Dia melihat apa? Berbagai barang-barang pujaan, di ayat 23. Dan barang-barang ini kemudian dikatakan di ayat 29 adalah barang-barang yang terbuat dari emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan kata lain kita bisa mengatakan Paulus ini mengobservasi kebudayaan kota Athena ini. Ya, meskipun mungkin dia tidak mengobservasi semuanya, tetapi dia mengobservasi kebudayaan orang Athena di dalam aspek-aspek tertentu. Nah, mari kita lihat 3 hal dalam observasi Paulus dan boleh dikatakan 3 hal yang dilakukan dalam interaksi dengan budaya. Yang pertama, ada elemen-elemen di dalam kebudayaan itu yang ditolak. Ketika dituliskan di ayat 16, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Setelah Paulus memang melihat keindahan mungkin patung-patung itu, hasil kesenian, hasil ciptaan manusia di kota Athena.
tetapi dia melihat dengan jelas sekali itu adalah patung-patung berhala. Saudara Paulus saya percaya pasti pernah ke kota-kota yang lain, di tempat yang lain, dan pasti juga melihat patung-patung berhala. Tetapi di kota Athena itu digambarkan kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Maka itu membuat dia sangat sedih hatinya. Bahkan nama kota Athena itu dipakai atau dipilih untuk menghormati Dewi Athena. Sudah begitu luar biasa kesedihan hati Paulus di sini. Dan dia tahu dengan jelas ini adalah sesuatu yang salah. Ada elemen yang harus ditolak. Yang kedua, ada elemen yang bisa diterima. Saudara, Athena ini bukan hanya pusat kesenian, tetapi juga pusat learning, pusat pembelajaran, pusat pendidikan. Banyak orang-orang berpendidikan di kota ini. Banyak pemikir-pemikir, banyak filsuf-filsuf di kota ini. Saudara jangan lupa, Paulus itu juga adalah orang yang berpendidikan. Dan tampaknya dia mengerti banyak mengenai filsafat. Dan setelah dia percaya, dia tidak membuangkan pendidikannya itu atau filsafat yang pernah dia pelajari sebelumnya. Tidak. Dikatakan di sini Paulus itu berdiskusi dan bahkan mungkin berdebat. Itu sesuatu hal yang biasa dilakukan di dalam budaya pembelajaran di kota Athena. Dilakukan oleh para pemikir, para filsuf. Dan Paulus memakai sarana itu. Paulus mengerti banyak mengenai filsafat Yunani. Di sana dia berinteraksi dengan para pemikir. Dari golongan Epikuros, dari golongan Stoa. Bahkan sudah kita melihat Paulus tampaknya juga mengetahui literatur tulisan mereka dan memakai literatur mereka. Cukup tahu sehingga bisa mengutip, memperlakukan dengan respek bukan menghina. Dan dimasukkan di dalam khotbahnya tentang Kristus. Ayat 27 dikatakan ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, ini ajaran kelompok Stoa mengenai Allah. Dan Paulus melihat ada kebenaran di sini yang dia bisa kutip dan yang bisa pakai. Di ayat 28 dikatakan, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi dalam rangkaian khotbah ini dia mengutip pemikiran-pemikiran dari pemikir-pemikir Yunani. Dia kutip, ada kebenaran yang Paulus lihat, tetapi dia perlu untuk kemudian jelaskan lebih dalam lagi. Maka kita masuk ke elemen yang ketiga. Ada elemen yang harus ditebus, redeemed. Setelah Paulus sedih dengan kenyataan penyembahan berhala di kota Athena ini. Tapi kemudian Paulus melihat ada celah untuk dia masuk, berbicara mengenai hal penyembahan yang benar. Dia melihat berbagai patung-patung dewa-dewa. Bahkan dia menemukan ada mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus tahu mereka senang mungkin dengan hal penyembahan berhala ini. Begitu senangnya sampai ada mezbah seperti ini kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus berkata, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan kemudian kita lihat bagaimana Paulus itu memberitakan Injil, memberikan panggilan pertobatan. Dan ada orang-orang yang akhirnya mau untuk menjadi percaya. Paulus memiliki satu keyakinan. Kuasa Yesus Kristus, kuasa Injil itulah yang menjadi hal yang penting di dalam mengobservasi, mengkritisi, dan bahkan tanda kutip menebus elemen-elemen tertentu di dalam kebudayaan. Jadi kita melihat tiga hal ini, tiga posisi kalau saya boleh sebutkan seperti itu, yang perlu kita renungkan dalam kaitan mengenai iman dan budaya. Ada yang kita bisa terima. Maka kita tidak mengasumsikan semua aspek budaya adalah jahat dan buruk. Sudah kita tahu keragaman dalam kebudayaan. Kita tahu banyak hal yang baik yang kita bisa terima dengan ucapan syukur. Kita tidak perlu malu dengan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan kita. Selama kita tahu itu hal yang baik dan itu bukan hal yang berdosa. Sebagai contoh, kebudayaan tertentu pasti punya jenis makanan tertentu. Atau kebudayaan tertentu punya pakaian tradisional tertentu. Saudara, bukan hal yang salah untuk kita menerima atau menikmati makanan
khas kebudayaan tertentu atau memakai pakaian tradisional khas kebudayaan tertentu. Di dalam tradisi atau budaya orang Chinese atau orang Tionghoa, ada panggilan untuk menghormati orang tua. Ada dorongan untuk sungguh-sungguh menghormati orang tua. Ini hal yang baik kan? Di dalam tradisi Imlek, makan malam bersama di tahun yang baru, itu sesuatu kebersamaan yang baik. Selama kita tidak kemudian memahaminya dari jenis hidangan tertentu yang kita pikir punya nilai-nilai magic tertentu. Bukan di sana, tetapi kebersamaan ini. Jadi komitmen kita, di dalam kita itu ingin untuk mengubah atau mendatangkan transformasi, itu tidak berarti bahwa kita itu harus menentang atau melawan everything yang ada di dalam kebudayaan di masyarakat kita. Kita percaya ada hal-hal baik, bahkan termasuk dalam kebudayaan yang bukan Kristen. Ada produk yang baik, ada skill yang baik, ada hikmat yang baik, ada pengetahuan yang baik yang kita bisa pakai dan manfaatkan. Kita melihat ini adalah anugerah Allah. Dia masih menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikannya, berkatnya sekalipun kita tinggal di dunia yang berdosa, sekalipun kita tinggal di kebudayaan atau berada dalam kebudayaan yang sudah tercemar oleh dosa. Kita memperhatikan masih begitu banyak praktek-praktek yang baik yang perlu untuk kita pikirkan, renungkan, kita adopsi, kita pakai, kita praktekkan. Ada hal-hal yang kita bisa terima. Tapi yang kedua jangan lupa, ada hal yang harus kita tolak. Ada elemen-elemen yang kita harus tolak. Kalau kita memahami kebenaran bahwa kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian 3 mempengaruhi kebudayaan, maka kita harus melihat dan mengakui dosa itu tersisip dalam segala apa yang manusia kerjakan atau hasilkan. Kebudayaan itu seperti merupakan campuran antara yang baik dan yang jahat, antara dosa dan kebenaran, antara kasih kepada Allah dan pemberontakan kepada Allah. Maka ada hal-hal yang jelas harus dihindari dalam kebudayaan manusia. Ada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Allah. Kita harus bisa seperti Paulus itu di kota Athena, melihat bukan hanya dosa tetapi juga melihat apa? Idols, berhala-berhala di dalam budaya di kota Athena ini. Saya percaya ini bukan hanya permasalahan orang-orang di Athena, tetapi ini permasalahan seluruh umat manusia. Tidak ada satu kelompok manusia dalam kebudayaan tertentu pun yang terkecualikan dari pencemaran akan dosa ini. Ini penting. Kenapa penting? Karena identitas kita yang utama itu bukan ditentukan oleh budaya kita. Memang betul, misalnya saya orang Chinese. Tapi identitas yang utama sekarang adalah saya ini seorang percaya di dalam Kristus. Jikalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan tertentu, kemudian bertentangan dengan identitas utama kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, maka jelas sekali kita menyadari panggilan Allah. Panggilan Allah untuk kita berubah, panggilan Allah untuk kita bertobat, panggilan Allah untuk kita berpaling dari apa yang salah. Praktek-praktek tertentu di dalam budaya-budaya tertentu jelas harus kita tolak. Karena kita tahu itu bertentangan dengan iman Kristen. Saya sebagai contoh di dalam tradisi atau budaya Tionghoa ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mungkin dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan tertentu. Misalnya di dalam tradisi orang Tionghoa itu percaya bumi ini tidak hanya diduduki oleh manusia saja tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan supranatural. Maka ada kepercayaan kepada banyak dewa-dewi dan dewa-dewi ini dipuja sesuai dengan fungsinya. Dewa panen, dewa sungai, dewa pertanian, dewa dapur. Dan hubungan manusia dengan kuasa dewa-dewi ini seperti hubungan dagang. Maka manusia berusaha untuk memberikan persembahan, memberikan korban. Ada kalanya mungkin disertai dengan puasa atau meditasi. Untuk apa? Menenangkan, menentramkan dewa-dewa tersebut. Hal lain yang juga menonjol di dalam budaya Tionghoa adalah pemujaan arwah nenek moyang. Biasanya dalam rumah orang-orang Tionghoa yang bukan Kristen, terdapat tempat pemujaan arwah nenek moyang atau leluhur. Dasarnya adalah bakti anak pada orang tua. Jadi dianggap penyembahan itu adalah merupakan penerusan dari bakti anak kepada orang tua selama di dunia ini. Ada kepercayaan bahwa orang hidup ini masih bisa berhubungan dengan roh-roh orang mati. Juga roh orang mati dianggap bisa melindungi, menjaga, menolong
dan memelihara keturunannya. Nah, sudah jelas kita menyadari bahwa aspek-aspek ini tidak sesuai dengan kebenaran dasar kekristenan yang kita hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Kita meyakini bahwa pemberi berkat yang sesungguhnya adalah Allah sendiri, bukan orang yang sudah mati. Foto atau potret boleh dipasang, sebatas itu adalah kenang-kenangan atau rasa hormat, bukan dengan tujuan untuk disembah atau dipuja. Kalau kita berbicara mengenai Imlek, kita tahu nih, ada tradisi atau praktek sembahyang pada dewa dapur 1 minggu sebelum Imlek. Karena keyakinan-keyakinan tertentu bahwa dewa dapur ini melaporkan kepada Yang Maha Tinggi mengenai apa yang dia lihat di dapur keluarga tertentu. Dan demi untuk supaya apa yang dilaporkan itu manis dan baik, maka kemudian dilakukanlah mungkin praktek-praktek tertentu, ritual tertentu untuk sepertinya tanda kutip membuat dewa dapur ini mengatakan hal yang baik. Contoh yang lain, tahayul untuk tidak menyapu rumah pada hari tahun baru maupun 2 hari setelahnya. Ya, praktek-praktek seperti ini yang kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa untuk kita terima dan kita percayai. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, jelas ada panggilan untuk kita itu menebus. Menebus elemen-elemen di dalam kebudayaan. Sudah dasar untuk penebusan sangat jelas sekali, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yang datang untuk memulihkan manusia berdosa menjadi manusia yang benar. Dan tentu dengan menjadi manusia yang benar akan menjadi pendukung kebudayaan yang benar. Yesus datang untuk mati supaya kita menjadi manusia yang baru. Dan supaya dia terus melakukan penyucian untuk hidup kita. Dan supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita nih orang percaya kerjakan, hasilkan, ciptakan, itu juga terdampak oleh proses penyucian yang dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu saya setuju ada orang berkata, Kristus itu bukan hanya juru selamat untuk pribadi kita, tetapi dari juru selamat kebudayaan. Dia adalah sumber kebudayaan yang benar. Maka barang siapa percaya pada Kristus di dalam kegiatannya di bidang kebudayaan, dia hidup dan dia bisa hidup, bisa berkarya dari pembenaran dan pengudusan yang dilakukan oleh Kristus. 2 Timotius pasal 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi harusnya iman Kristen memberi dampak untuk apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Keyakinan kita bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengubah hidup kita dan arah hidup kita. Mengubah pemikiran kita, mengubah kata-kata kita, mengubah akan apa yang kita kerjakan. Setelah itu harusnya berpengaruh juga kepada apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Maka di dalam posisi apapun dan profesi apapun yang kita tahu ini profesi atau posisi yang benar, setelah kita bisa menjadi bagian ya untuk mengembangkan kebudayaan ke arah yang baik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pemulihan hidup manusia oleh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu juga adalah pemulihan, disadari atau tidak, itu adalah pemulihan kebudayaan. Dan kita tahu, di beberapa negara tertentu atau bangsa tertentu, pengaruh dari nilai-nilai kekristenan itu sangat kuat sekali untuk kebudayaan di negara atau di tempat tertentu itu. Memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, memajukan politik yang baik, dan berbagai area-area kehidupan lainnya. Maka tanpa Yesus, tanpa Injil, tanpa pengaruh dari umat Allah, maka kebudayaan di dunia ini akan bisa berbeda dan akan bisa menjadi lebih buruk. Ada panggilan. Ya, maka kita perlu ini untuk menyadari akan hal itu, dan Paulus ketika masuk ke kota Athena, dia melihat dosa dan penyembahan berhala itu, dan dia kemudian melakukan sesuatu, memberitakan kebenaran, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi tujuan kita jelas bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Atau paling tidak kita itu mencegah kerusakan yang lebih besar, yang lebih parah. Ya banyak penyembahan berhala di dunia ini, bukan hanya yang terjadi di kota Athena. Sekalipun itu bukan dalam bentuk penyembahan patung-patung. Tetapi kita tahu saudara, banyak idols di dalam diri kita, banyak idols di zaman sekarang ini. Ada seorang yang bergerak di bidang pendidikan, dia bercerita begini,
Ketika dia masuk di dunia pendidikan, dia bertemu dengan banyak orang yang memang concern dengan hal pendidikan. Dan orang-orang yang concern ini bukan orang Kristen tentunya, orang-orang yang begitu luar biasa menjunjung tinggi education, ya, menjunjung tinggi pendidikan dan berpendapat bahwa inilah yang harus ada di dalam kehidupan manusia karena dianggap itu adalah penyelesaian permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Jadi satu pihak kita setuju pendidikan sesuatu yang penting. Tetapi apakah kita bisa meninggikan pendidikan education itu sebagai satu idols seolah-olah ya kemudian itu menjadi penyelesaian untuk semua permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Selain dikasih oleh Tuhan, ada panggilan untuk kita ini melakukan penebusan. Musik, lagu-lagu bisa dipakai oleh kita orang Kristen kan. Bisa diciptakan karya-karya musik Kristen yang baik. Di era pandemi ini, kita boleh katakan hampir semua gereja dipaksa untuk berpaling pada digital ministry. Sebelum pandemi mungkin ada gereja-gereja tertentu yang sudah mengerjakan itu. Tetapi di masa pandemi ini, sudah mau tidak mau gereja dipaksa untuk memperhatikan digital ministry ini. Sesuatu yang mungkin kita tidak garap dengan luar biasa sebelumnya. Tapi sekarang mau tidak mau kita itu menggarapnya. Di dalam tradisi Imlek saya percaya ada banyak hal yang baik. Yang kita bisa tanda kutip tebus. Dalam makna Imlek itu pengucapan syukur atas apa yang diperoleh setahun sebelumnya. Lalu berdoa dan berharap agar tahun depan diberi nikmat yang lebih melimpah. Saudara, kita bisa memaknai dengan lebih dalam lagi. Karena ada panggilan untuk kita ini bersyukur kepada Allah. Alkitab juga mengajarkan kepada kita apa arti bersyukur yang sesungguhnya. Kebiasaan makan malam bersama di malam tahun baru, yang seringkali juga disertai dengan hidangan ikan. Sudah mengapa ada ikan yang dihidangkan? Alasannya sesuai dengan pepatah yang berbunyi setiap tahun ada sisa. Dengan makan ikan berarti ada segala hal, dalam segala hal ada sisa, dan tentu yang dimaksud itu adalah sisa atau kelebihan rezeki. Setelah terlepas dari ada ikan atau tidak, kita memiliki satu keyakinan bahwa yang namanya rezeki atau kita sebut berkat itu bukan karena kita makan hidangan tertentu, bukan karena kita melakukan praktek tertentu, tetapi itu adalah karena berkat atau anugerah dari Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran yang perlu untuk hal-hal, elemen-elemen dalam kebudayaan memang harus nih kita tebus nih dari perspektif kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. 3 hal ini, ada yang bisa diterima, ada yang harus ditolak, ada yang memanggil kita untuk menebusnya. Kiranya ini menjadi satu perenungan untuk kita merenungkan tentang relasi antara iman Kristen dan kebudayaan. Dan saya ingin membacakan satu ayat sebagai penutup untuk renungan firman Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itulah panggilan dari Allah untuk kita di semua aspek kehidupan ini. Termasuk di dalamnya adalah aspek kebudayaan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu pada ibadah kami hari ini. Kami mohon biarlah melalui refleksi firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 menolong kami untuk memahami relasi iman Kristen dan budaya. Kami tahu ada hal-hal yang jelas kami harus tolak karena bertentangan dengan iman Kristen tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi kami juga tahu ada hal-hal yang bisa diterima. Ada hal-hal yang baik di dalam kebudayaan. Sekalipun itu mungkin bukan kebudayaan Kristen. Ada hal-hal yang kami bisa pakai, kami bisa manfaatkan, kami bisa praktekkan. Bukan kami menganggap semua aspek dalam kebudayaan adalah jahat atau buruk adanya. Tetapi juga ada panggilan untuk kami sebagai orang-orang percaya untuk menebus elemen-elemen di dalam kebudayaan dilihat dari perspektif iman Kristen.
Karena kami memiliki identitas yang bukan hanya ditentukan oleh kebudayaan kami, tetapi yang utama kami memiliki identitas sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Dan biarlah identitas ini menjadi identitas yang sungguh mempengaruhi seluruh aspek hidup kami, termasuk di dalam aspek kebudayaan. Berkatilah renungan firman-Mu pada hari ini untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dan betapa kita perlu memperhatikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan termasuk di dalam budaya kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan umat di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengaku iman kita. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jemaat dapat mengirim persembahan di rekening gereja yang tertera, dan kita bawa persembahan kita dengan pujian nyatakan kasih. Dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancar kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami
boleh diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, khususnya di lingkungan sekitar kami, orang-orang terdekat kami, baik itu keluarga, teman-teman, maupun komunitas kami. Dan secara khusus untuk sebagai jemaat dari GKT Betani tempat ini. Dan kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan persembahan ini boleh terus mendukung untuk pelayanan dan juga perkembangan bagi gereja GKT Betani tempat kami beribadah. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa pandemi ini. Di dalam keadaan seperti ini kami terus meminta Tuhan untuk dapat menolong kami agar dapat menjaga diri dengan baik sehingga kami dapat terhindar dari penularan COVID yang dapat saja menyerang kami. Dan tolonglah kami untuk dapat senantiasa mengawas diri kami dengan baik, menjalankan protokol dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami di dalam mengatur, memberikan segala kebijakan untuk membantu pencegahan akan penyebaran COVID ini. Kiranya Tuhan dapat menolong akan mereka yang dipercayakan untuk bertugas. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi kami semuanya, khususnya etnis Tionghoa yang sedang bersuka cita merayakan Imlek. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh memaknai akan hari raya Imlek ini untuk saling berbagi kasih, memberkati sesama kami, dan juga membagikan sukacita itu kepada keluarga kami. Terkhususnya kami boleh menerangi akan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami maupun juga kepada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sedang mengalami kondisi lemah tubuh. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga di tengah kondisi yang begitu lemah, Tuhan memberikan sukacita, dan sukacita itu menjadi kekuatan yang terus berada dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa permohonan kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat kepada Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.